Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Akang. Kisah penuh hikmah, tenang didengar, mudah diambil pelajaran. Bayangkan sebuah pertemuan yang seharusnya penuh harap, malah berubah jadi luka mendalam. Seorang pria muda yang jatuh miskin, dihina dan dipandang sebelah mata oleh wanita yang dulu ia cintai. Namun, di balik hinaan itu, tersimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu sampai akhir kisah ini. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langkah Raka terdengar pelan di atas jalan setapak yang retak dan berdebu. Matahari siang itu menggantung tinggi, membakar kulit dan membuat kerah jaket lusuhnya terasa makin berat. Udara sekitar lembab, bau tanah bercampur asap knalpot menusuk hidung, dan sesekali angin datang membawa debu kering yang menyapa wajahnya. Gerbang besi tua di depan bangunan bercat pudar itu terbuka setengah, berderit saat disentuh tangan Raka. Di baliknya, berdiri bangunan 2 lantai dengan plang kayu sederhana bertuliskan, Yayasan Kasih Harapan. Ia menghela napas pelan, matanya menyapu halaman depan yang dipenuhi anak-anak berlarian. Tawa mereka menggema, jujur dan polos. Di pojok kanan, 2 relawan tua sedang menyusun paket sembako, sementara seorang ibu muda tengah mengepel lantai aula. Tak ada yang memperhatikan kedatangannya. Tak ada yang mengenal wajahnya. Dan itulah yang ia inginkan. "Mas, kamu relawan baru ya?" Tanya suara ramah dari seorang pria kurus berbaju kotak-kotak yang muncul dari dalam. Raka mengangguk singkat. "Iya. Saya Raka. Mulai hari ini, saya bantu-bantu di sini." Senyum pria itu lebar. "Wah, kita butuh banyak tangan nih. Namaku Joko, bagian dapur dan logistik. Nanti sore bantu angkat beras ya." Raka mengangguk lagi. Tak banyak bicara, tak banyak tanya. Ia mengikuti Joko masuk ke dalam, melewati lorong sempit dengan dinding yang mengelupas. Lantainya dingin meski tak ber-AC. Di dalam aula, suara tawa anak-anak dan derit kipas tua saling bertabrakan. Bau makanan sederhana dari dapur menelusup ke hidungnya, mengingatkan pada masa lalu yang pernah serba kekurangan. Tapi ini bukan nostalgia. Ini keputusan. Raka datang bukan untuk bernostalgia dengan kesedihan, tapi untuk memahami kembali hidup yang sempat ia tinggalkan saat kesuksesan menyelimuti. Ia ingin menjadi orang biasa, berdiri di tengah mereka yang tak memandang jam tangan mahal atau mobil mentereng. Dan ketika pintu belakang aula terbuka perlahan, serta suara langkah sepatu hak tinggi bergema di atas lantai semen kasar, napas Raka seolah tertahan. Karena suara itu tak pernah ia lupakan. Kamu belum lap lantai aula? Relawan baru kok lamban banget." Suara perempuan itu menggema tajam, nyaring mengiris keheningan ruangan. Raka berdiri terpaku, tubuhnya kaku, sementara kain pel masih tergenggam di tangannya. Ia perlahan mendongak, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan blus putih rapi, rok pensil hitam, dan sepasang mata yang dulu pernah menatapnya dengan cinta, tapi kini penuh rasa asing. "Dinda." Udara seolah menebal di antara mereka. Kipas tua di langit-langit berderit lemah. Tak cukup kuat menyejukkan dada yang mulai sesak. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang melonjak tak beraturan. Ia menatap wajah itu, wajah yang pernah ia impikan untuk menjadi milik seumur hidup, namun kini menyembunyikan ejekan di balik senyum tipisnya. "Maaf, saya baru belajar ritmenya di sini," jawab Raka pelan, suaranya datar, terkontrol. Ia menunduk kembali, menghindari tatapan Dinda. Ia tahu, satu gerak tubuh yang salah bisa membuka masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Dinda mengangkat alis, memperhatikan penampilannya dari atas ke bawah. Jaket lusuh, celana robek di ujung lutut, dan sepatu kanvas penuh debu. Ia mendengus pelan. "Lain kali cepat. Ya, kita di sini bukan buat santai. Jangan kira tempat ini butuh pengangguran cari pelarian." Beberapa relawan lain melirik dari kejauhan, tapi tak ada yang berani menegur. Dinda dikenal tegas, terkadang terlalu dingin untuk ukuran sekretaris yayasan.
Raka hanya mengangguk pelan, menahan diri agar tak bicara lebih. Ia kembali melap lantai dengan gerakan teratur, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dadanya, luka lama kembali meronta. Di luar jendela, awan mulai menggulung, menutup sinar matahari yang tadi menyengat. Angin bertiup lebih kencang, meniup tirai tipis di sudut ruangan. Dan di sela desir angin itu, Raka mendengar tawa Dinda berbicara dengan staf lain, seolah pertemuan tadi tak lebih dari interaksi biasa. Tapi bagi Raka, suara itu, cara Dinda berbicara, intonasinya, bahkan nada ketusnya, semuanya menampar kenangan yang sudah lama ia bungkus rapi. Dan ia belum tahu seberapa dalam luka itu akan kembali digali. Malam merambat pelan ke atap-atap kota, membawa hawa dingin yang menusuk melalui celah-celah dinding yayasan yang sudah tua. Di halaman belakang, tempat bangku kayu usang berdiri di bawah pohon mangga besar, Raka duduk sendiri. Lampu taman kecil di sudut menyala redup, memantulkan cahaya kuning di wajahnya yang tampak letih. Tangannya menggenggam erat sebuah foto kecil, kusut dan sudah mulai pudar warnanya. Foto dirinya bersama Dinda, di ambang pintu kampus, 5 tahun lalu. Di foto itu, mereka tersenyum. Senyum yang waktu itu ia kira akan bertahan selamanya. Raka, dengan rambut acak dan kaos sederhana. Dinda, dengan ransel dan secangkir kopi yang ia genggam erat, seperti menggenggam mimpi mereka. Dulu mereka berbicara tentang hidup sederhana tapi bahagia, tentang rumah mungil dengan taman kecil, tentang anak-anak yang mereka ingin ajarkan kejujuran dan keberanian. Tapi semua itu terhenti saat bisnis kecil Raka ambruk. Ia mencoba bangkit, tapi tanpa sokongan keluarga dan modal, ia terjerembab dalam utang dan keterpurukan. Di saat itu, Dinda perlahan menjauh. Awalnya hanya tak membalas pesan. Lalu tak datang saat ia butuh bahu untuk bersandar. Dan akhirnya, kabar itu datang. Dinda telah menjalin hubungan dengan manajer di tempat magangnya. Lebih stabil, lebih mapan. Maaf, aku lelah hidup dengan harapan doang. Suara Dinda di ujung telepon waktu itu masih terngiang jelas. Kita nggak mungkin hidup dari cinta aja, Rak. Raka menatap foto itu lama. Matanya berkaca, tapi tak tumpah. Ia sudah lama berhenti menangis. Yang tersisa hanya sesak, perih yang tak lagi membakar, tapi mengendap dalam. Ia tak marah, ia tak menyalahkan. Tapi luka itu masih ada. Luka yang tak disadari Dinda telah berubah menjadi titik balik hidupnya. Di balik semak dekat pagar, suara jangkrik bersahutan, menyatu dengan desir angin yang mengoyak dedaunan. Udara dingin menusuk kulit. Tapi yang lebih dingin adalah kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan dari dalam aula, terdengar langkah kaki mendekat. Langkah yang seolah tahu kemana harus pergi malam itu. Langkah kaki ringan berhenti beberapa meter dari bangku kayu. Raka tak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang hanya dari irama sepatu hak tinggi itu. Cepat, tegas, tapi menyimpan keraguan di ujung tumitnya. Masih di sini? Malam-malam begini. Suara Dinda terdengar datar, hampir seperti basa-basi. Tapi ada nada penasaran samar yang terselip di antara jeda kalimatnya. Ia berdiri dengan tangan menyilang di dada. Bayangan tubuhnya jatuh ke arah Raka, memanjang di bawah cahaya kuning lampu taman. Raka menoleh perlahan, menyimpan kembali foto kecil itu ke dalam dompetnya. Ia mengangguk kecil. Angin malam lumayan bikin tenang. Dinda menyipitkan mata, mencoba membaca ekspresi lelaki yang selama ini ia anggap hanya relawan tanpa arah. Kamu nggak punya rumah ya? Atau, memang niat numpang hidup di sini? Raka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena sedihnya sudah habis. Ia menatap Dinda dengan mata yang teduh, bukan menantang, bukan merendah. Hanya mata seseorang yang sudah berdamai dengan luka. Aku cuma pengin bantu. Kalau memang dianggap ganggu, aku bisa pergi kapan aja. Dinda mengangkat dagunya, seolah mencari celah untuk mendebat. Tapi tak ada amarah dalam kata-kata Raka. Tak ada reaksi. Dan itu justru membuat Dinda kesal sendiri. Biasanya, orang akan membela diri, melawan, atau setidaknya membalas sindiran. Tapi lelaki ini, diam. Diamnya menyebalkan. Ya udah.
Tapi jangan bikin kacau. Anak-anak di sini butuh ketenangan, bukan drama hidup orang gagal. Raka hanya menunduk. Ia menerima semua kata itu tanpa membalas. Dalam hatinya, ia tahu diamnya adalah pelindung. Bukan karena ia tak bisa bicara, tapi karena kata-kata, kadang, hanya membuat luka semakin dalam. Dinda berbalik pergi. Langkahnya terburu-buru, seperti lari dari sesuatu yang tak ia pahami. Dan saat Raka menatap punggung perempuan itu menghilang di balik pintu kaca aula, matanya kembali menerawang. Ia bertanya dalam hati, seberapa banyak luka harus diam agar tak lagi dianggap lemah? Tapi pertanyaan itu belum sempat terjawab, ketika suara dari dapur memanggilnya dengan cemas. Ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang tak ia duga akan menyeretnya lebih dalam lagi ke tempat ini. Suara gaduh memenuhi ruang rapat kecil di lantai atas yayasan. Lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan suram pada wajah-wajah yang berkumpul. Ketua yayasan, Pak Hasan, duduk di ujung meja. Tangannya bergetar saat memegang dokumen yang berisi laporan keuangan terakhir. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Kita dalam bahaya besar. Suaranya serak, hampir berbisik. Donatur utama kita mundur mendadak. Dana operasional bulan depan belum ada, dan gaji pegawai tertunda 2 bulan. Raka berdiri di sudut ruangan. Matanya tajam mengamati setiap reaksi. Dinda yang duduk di samping Pak Hasan, memegang ponsel dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Ia mencoba menyembunyikan rasa takut di balik ekspresi dingin yang biasa ia gunakan untuk menyembunyikan ketidakpastian. Kalau yayasan ini tutup, siapa yang akan merawat anak-anak ini? Suara seorang relawan tua pecah, mengundang anggukan setuju dari yang lain. Suara itu bergema di ruangan kecil, membawa ketegangan yang semakin mencekam. Dinda menelan ludah, kemudian menatap Raka dengan mata penuh harap tapi juga skeptis. Kamu yakin bisa melakukan sesuatu, Raka? Jangan sampai malah menambah beban. Raka mengangguk pelan. Langkahnya mantap saat melangkah ke depan meja. Saya akan coba. Tapi saya perlu waktu dan kepercayaan kalian. Semua mata tertuju padanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian bagi yayasan, tapi juga bagi dirinya sendiri. Di sini, di tengah krisis yang mengancam mimpi-mimpi kecil dan masa depan anak-anak itu, Raka harus memilih apakah ia benar-benar akan bangkit dari bayang-bayang masa lalu atau menyerah pada keraguan yang menghantuinya. Langit di luar jendela mulai gelap. Angin malam membawa aroma hujan yang belum datang. Suasana semakin berat. Sebuah keputusan akan mengubah segalanya. Tapi apakah Raka siap menghadapi konsekuensinya? Dan tanpa ia sadari, di balik pintu ruangan rapat, seseorang diam-diam mengawasi setiap gerak-geriknya, menanti saat yang tepat untuk membuat segalanya berubah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Tapi tak pernah tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengintai Raka. Di antara tumpukan pekerjaan di yayasan, ia masih menyisihkan waktu untuk berjalan menyusuri lorong kota yang mulai gelap, menyusup ke sudut-sudut yang dulu ia hindari. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan dan angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang akan turun, Raka berhenti di depan sebuah kafe kecil yang dulu pernah menjadi tempat favoritnya dan Dinda. Jendela kafe itu memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus, dengan jaket lusuh dan celana yang mulai menipis. Di dalam kafe, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Dinda, tertawa bersama pria lain yang berpakaian rapi dan tampak sangat percaya diri. Percakapan mereka terdengar samar, tapi jelas. Kata-kata yang terlontar, tawa yang hangat, dan sentuhan tangan yang akrab membuat dada Raka bergetar. Ia menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini air mata itu tak jatuh. Dia sudah pindah dunia, gumam Raka pelan, dan aku harus belajar melepaskan. Namun, langkahnya tak segera menjauh. Ia berdiri di sana, mematung, seolah mencoba menangkap potongan masa lalu yang hilang dan memahami arti sebenarnya dari kehilangan. Suara ketukan ringan di bahunya membuat Raka terkejut. Kau baik-baik saja? Tanya seorang relawan muda dengan senyum hangat, membawa secangkir kopi hangat. Raka mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku harus baik-baik saja. Demi mereka.
Langit di luar mulai menutup rapat dengan awan gelap. Rintik hujan pertama jatuh perlahan, membasahi jalanan dan memecah keheningan. Raka menarik nafas panjang, bersiap menghadapi badai yang tak hanya datang dari langit, tapi juga dari dalam hatinya sendiri. Dan di balik tirai hujan itu, ada langkah-langkah yang makin mendekat, mengiringi perjalanan Raka menuju takdir yang belum ia tahu. Hari itu, hujan turun dengan derasnya, mencucuri kota dan membasahi jalanan yang berkilauan seperti cermin retak. Di balik kaca jendela yayasan, Raka menatap keluar dengan wajah penuh tekad, sembari mengusap-usap lengan bajunya yang basah oleh percikan air hujan. Suara tetesan air yang beradu di atap dan gemuruh petir kecil menyatu dengan denyut jantungnya yang berdebar cepat. Pak Hasan datang menghampiri. Wajahnya yang lelah berubah sedikit lebih cerah ketika melihat semangat yang terpancar dari mata Raka. "Kamu benar-benar ingin bertarung untuk yayasan ini, ya?" Raka mengangguk. "Ini bukan cuma tentang yayasan, Pak. Ini tentang masa depan anak-anak di sini. Saya tak bisa lagi lari dari kenyataan. Saya harus tunjukkan bahwa saya bisa berubah." Pak Hasan tersenyum tipis dan menepuk bahu Raka. "Kalau begitu, mari kita mulai langkah pertama." Raka pun menghubungi beberapa kenalan lama yang dulu pernah bekerja bersamanya saat bisnisnya masih berkembang. Ia mengundang mereka untuk datang ke yayasan, berharap ada yang bersedia membantu menyelamatkan tempat itu dari kebangkrutan. Hari demi hari, Raka berlari ke sana kemari, mengurus perizinan, mengajukan proposal, dan membuka diri kepada peluang yang selama ini ia hindari. Namun, tak semua orang mudah percaya pada pria yang dulu hilang dari peta bisnis dan sosial. "Raka, kamu ini aneh. Dari orang kaya sekarang jadi relawan, kok malah susah dipercaya?" kata seorang pengusaha saat pertemuan yang penuh ketegangan. Tapi Raka hanya tersenyum. Ia tahu semua keraguan itu adalah ujian untuk keteguhannya. Ia menatap langit yang masih mendung di luar jendela dan berkata dalam hati, "Aku harus membuktikan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Namun, di tengah perjuangannya, sebuah panggilan tak terduga masuk ke ponselnya. Suara di seberang membuat darahnya membeku. "Raka, kamu harus tahu, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari kamu." Dan saat itu juga, dunia Raka bergetar, seolah fondasi yang ia bangun mulai retak perlahan. Panggilan itu datang dari suara yang tak asing, namun membawa berat yang tak bisa Raka abaikan. "Siapa ini?" tanya Raka dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Ini Arman, mantan karyawan lama di perusahaanmu. Aku tahu kamu sedang berjuang di yayasan, tapi ada hal penting yang harus kamu tahu." Suara itu terdengar serius dan penuh ketegangan. Raka duduk di kursi usang dekat jendela, menatap keluar saat pikirannya berputar cepat. "Apa maksudmu? Katakan saja." Ia mendesak, merasa detak jantungnya makin kencang. Arman menghela napas panjang. "Ada laporan keuangan yang sengaja disembunyikan dari kamu. Seseorang mengambil uang perusahaan sebelum kamu jatuh bangkrut. Aku sudah coba mengingatkan dulu, tapi kamu terlalu sibuk dan percaya orang yang salah." Mata Raka membelalak. Rasa marah dan kecewa mengalir bersamaan dalam dadanya. "Siapa orangnya?" tanyanya dengan suara rendah tapi penuh amarah. "Ini berat, Raka. Orang itu adalah Dinda." Keheningan menyelimuti seisi ruangan. Raka merasakan seluruh tubuhnya kaku. Ia mengulurkan tangan menggenggam pegangan kursi, berusaha tetap berdiri di tengah badai yang tiba-tiba menerpa. Dinda, wanita yang selama ini ia anggap telah meninggalkannya, justru menyimpan rahasia besar yang mengubur masa lalunya lebih dalam. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh cinta yang pudar, tapi oleh kenyataan yang kejam. Dalam pikirannya, 1000 pertanyaan muncul. Mengapa? Apa alasan di balik pengkhianatan itu? Dan bagaimana ini akan memengaruhi perjuangannya sekarang? Di luar jendela, hujan semakin deras mengguyur. Kilat menyambar dan suara gemuruh menggema, menandakan badai belum akan reda. Dan di saat yang sama, langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat di depan pintu. Seseorang yang tak pernah ia duga akan muncul kembali. Pintu yayasan terbuka dengan suara keras. Dinda berdiri di ambang pintu,
Wajahnya yang dulu begitu akrab kini menyiratkan campuran rasa bersalah dan ketegangan yang sulit disembunyikan. Hujan masih membasahi rambutnya. Tetesan air menetes perlahan ke lantai yang dingin. Raka menatapnya dengan mata penuh luka, seolah mencoba membaca semua yang tak terucapkan dalam diam. "Kenapa kamu di sini, Dinda?" Suaranya berat, penuh pertanyaan yang selama ini terpendam. Dinda melangkah masuk, mengelap rambut dengan ujung bajunya. "Aku datang untuk menjelaskan, Raka. Semua yang terjadi bukan seperti yang kamu kira." Raka menggeleng, napasnya tersendat. "Jelaskan? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau hancurkan segalanya?" Suasana menjadi tegang. Udara di ruangan seolah membeku. Dinda menunduk, kemudian mengangkat kepala, menatap Raka dengan mata yang basah. "Aku dulu takut. Takut kehilangan segalanya, termasuk kamu. Saat itu, aku memilih jalan yang salah. Aku ambil uang itu demi menyelamatkan keluargaku yang sedang dalam krisis besar. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Raka terdiam, tubuhnya bergetar. Campuran marah dan sedih bertarung di dalam hatinya. "Kamu hancurkan hidupku. Aku jatuh, bukan karena kegagalan bisnis, tapi karena pengkhianatan yang datang dari orang yang aku cintai." Dinda melangkah lebih dekat, suaranya hampir berbisik. "Maafkan aku, Raka. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan." Detik-detik berlalu berat, dan di tengah keheningan itu, langkah kaki mendadak terdengar dari luar ruangan. Suara itu menghentikan waktu sejenak, membawa sebuah ancaman baru yang tak pernah mereka duga. Raka dan Dinda saling pandang, kesadaran bahwa masa lalu belum selesai menghantui mereka, dan masa depan yang mereka impikan kini terancam oleh kehadiran seseorang yang membawa badai lebih dahsyat. Langkah kaki yang tiba-tiba itu berhenti di ambang pintu. Seorang pria parubaya masuk dengan wajah serius tapi penuh harap. Ia adalah Pak Hasan, ketua yayasan yang selama ini menjadi penopang terakhir tempat itu. "Aku dengar semuanya dari luar. Ini bukan waktu untuk saling menyalahkan. Anak-anak di sini butuh kita, bukan pertempuran masa lalu," katanya tegas. Raka menghela napas panjang, menatap Dinda yang kini berdiri di sampingnya. Mata mereka bertemu dan tanpa kata, ada pemahaman yang terjalin di antara keduanya, bahwa luka lama harus disembuhkan untuk melangkah maju. Dinda mengangguk pelan. "Aku siap membantu memperbaiki semuanya. Tidak hanya untuk kalian, tapi untuk anak-anak yang kita cintai." Raka mengulurkan tangan, menggenggam tangan Dinda dengan erat. "Kalau begitu, mari kita lakukan ini bersama. Tidak ada yang lebih penting selain masa depan mereka." Suasana di ruangan itu berubah. Dari kegelapan dan luka, muncul secercah harapan yang mulai menghangatkan hati. Langit di luar mulai terang. Rintik hujan mereda dan menggantikan suara gemuruh dengan desir angin sepau-sepau. Dengan tekad yang baru dan hati yang lebih kuat, mereka berdua memulai babak baru. Sebuah perjalanan yang tak mudah, tapi penuh dengan janji dan kemungkinan. Bahwa dari puing-puing masa lalu, akan tumbuh sebuah harapan yang tak akan mudah patah. Dan di tengah hangatnya sinar mentari pagi, yayasan itu kembali hidup. Bukan hanya sebagai tempat berlindung, tapi sebagai simbol kekuatan dan cinta yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Hikmah dari cerita ini adalah tentang pentingnya keteguhan hati, pengampunan, dan kesempatan kedua dalam hidup. Kadang, cobaan dan pengkhianatan yang kita alami justru mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, bijaksana, dan pemaaf. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk mengambil pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika kamu senang dengan ceritanya. Sampai jumpa.